Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya sudah loyo ini. Diulang sedikit, satu kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tak henti-hentinya kita bersyukur mengucapkan alhamdulillah. Berkah rahmat dan taufiknya senantiasa kita hadir untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan dianugerahkan kekuatan untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini sedikit terkait dengan masalah infak, sedekah atau zakat. Tapi saya mendahului dengan zakat. Kalau bisa selesai, insyaallah. Zakat, kita sudah kenal istilah zakat semua, yaitu penyucian. Zakat ini ada dua, zakat mal dan zakat fitrah. Kalau zakat mal untuk membersihkan harta-harta kita dari hal-hal yang syubhat. Kalau zakat fitrah yaitu untuk membersihkan puasa kita dari hal-hal yang bisa merusak amal ibadah puasa kita, yaitu perkataan-perkataan sia-sia. Jadi zakat fitrah untuk membersihkan puasa kita dari hal-hal yang sia-sia. Zakat mal untuk membersihkan harta kita dari yang subhat-subhat. Langsung saja zakat mal dulu. Zakat mal ini memang agak sedikit banyak pembahasan di sini. Terutamanya adalah kias. Kita memiliki harta. Kalau yang menjadi wajib dan aturan Basnas itu 136 juta satu tahunnya. Tapi sebenarnya kalau kita mau mudah, kita bagi 12, berarti 11.333.333 rupiah. Kapan kita memiliki uang setiap bulannya 11 juta ini, maka kita keluarkan zakatnya 2,5%. Berapa jadinya? Itu tidak seberapa, ya, tidak seberapa, 284 lah kita bulatkan, 284. Memang kalau dalam satu tahun, ya itu kelihatan banyak. Biasanya kalau sudah banyak, sulit untuk dikeluarkan zakatnya ini. Apalagi kalau ada uang 1 miliar, zakatnya itu berapa? Ya, tapi kalau sebenarnya kita memiliki harta, kita mau memudahkan per bulan. Nah, kalau begitu bagaimana kalau saya tidak sampai uangnya 11 juta, Ustaz? Ada pandangan yang membolehkan juga kita menggunakan kias perak. Tapi meskipun di Indonesia kita tidak menggunakan perak. Guru saya ini, kami ini artinya ini pilihan, mau apa tidak menggunakannya ini. Itu sekitar harganya, kalau perak ini kira-kira 6 juta, kita punya 6.545.000 rupiah. Nanti kalau persennya ini tinggal dibagi 2,5 dikali 2,5%. Jadi kalau kita punya uang 6.500.000 ini, kita punya gaji misalnya per bulan, maka zakatnya 100
rupiah. Tidak terlalu banyak. 163. Jadi pegawai-pegawai ini, ya kalau sudah gajian, ada gaji 6 jutaan 500, kalau kita mau bersih hartanya, bagus sebenarnya. Karena harta ini tidak ditahu di mana di dalamnya ada syubhat. Ini pilihan. Ada pilihan yang terakhir. Kalau misalnya uang kita dalam sebulan ini tidak mencukupi 6 juta, ada gaji yang sekitar 4 jutaan. Itu dikiaskan dengan zakat pertanian. Zakat pertanian. Itu 653 dikali harga gabah. Harga gabah seluruh Indonesia 6.500. Dapatnya 4.244. Kalau ada uang kita nilainya 4.244, berarti kita mengeluarkan zakat 106.000 rupiah. Masya Allah, tidak terlalu banyak. Jadi ini zakat perlu diperhatikan, karena zakat ini wajib. Terkadang kita ini sedang berimpak, bersedekah, ternyata ada kewajiban kita tidak tertunaikan. Nah, ini kalau kita tadi mau mengkiaskan berarti 3. Ada emas 11 juta, ada kita punya uang 11 juta, atau kita punya uang 6 juta 500, atau kita punya 4.244. Saya kira ini mudah sekali. Cuma terkadang kalau kita nanti sampai 1 tahun itu mau dikumpulkan, itu rumit hitungannya. Gimana ini hitungannya? Ya, terkadang habis semua. Habis dipakai bermodal, habis dipakai bayar hutang. Ini juga permasalahannya. Pandangan guru kami ada 2. Jadi 2, tinggal kita mengikuti. Ada bertanya, bagaimana kalau saya punya hutang? Saya mau berzakat punya hutang, bagaimana caranya? Cuma biasanya ini yang berhutang adalah pengusaha. Tidak pernah habis hutangnya itu kalau pengusaha. Berarti tidak bisa berhutang. Nah, makanya ada ulama dari pondok kami juga mengatakan, kalau begitu kapan mau berzakat? Dia menggunakan wa'atu haqqahu yauma hasadi. Ini kan terkait dengan zakat pertanian tadi. Kalau kita memiliki usaha atau uang, misalnya 1 kali usaha ini menghasilkan berapa puluh juta, keluarkan dulu zakatnya, nanti dibelanjakan untuk beli bahan, apakah bahan makanan, apakah usaha-usaha, supaya nanti hitungan-hitungannya kalau jadi barang tidak capek. Nanti setiap mau belanja, keluarkan dulu zakatnya. Dikeluarkan zakat itu lebih bagus. Tidak seberapa, hadir yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Namun kata guru saya yang satu, ngapain berzakat kalau ada hutang? Ya, tinggal pilih yang mana. Yang satu mengatakan, kapan mau berzakat kalau selalu punya hutang? Satu mengatakan, ngapain berzakat kalau punya hutang? Zakat wajib tapi masalahnya biasanya pengusaha ini tidak pernah habis hutang. Karena kenapa? Apalagi kalau ya namanya kalau dalam pengembangan sekarang kan. Tapi ada kisah ini menarik. Ini saya anjurkan teman saya dulu begitu juga terlilit hutang di daerah Sulbar ini. Saya waktu itu diutus menjadi dai juga. Bingung dia, Ustaz, bagaimana ini? Saya punya hutang, tapi saya mau berzakat. Saya katakan keluarkan zakatnya. Zakat itu yamhullah wa yurbis sadaqat. Allah akan mengembangkan, artinya menumbuh kembangkan ini harta yang dikeluarkan zakatnya. Karena kapan kita menunggu untuk berzakat bahwa habis hutang, itu biasanya tidak bisa berzakat itu. Nah, hadir yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Jadi 3
yang bisa kita lewati. 4 juta, 6 juta, 11 juta. Kalau kita mau ambil hati-hatinya, bahkan di bawahnya itu bisa. Kita punya 3 juta. Dengan mazhab siapa kita pakai? Ini muridnya Imam Syafi'i, namanya Syekh Ar-Rai. Itu pernah ditanya oleh Imam Syafi'i, wahai sahabatku, ini saya punya 5 kambing, wajib enggak saya zakati ini? Kalau kambing kan 40 kambing ya. Bilang sahabatnya ini, mengikuti mazhab saya atau mengikuti mazhab kamu? Beliau mengatakan, mazhab kamu bagaimana? Kalau mazhab saya, ya keluarkan zakatnya. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan dalam hal harta itu tidak ada syubhat. Tidak ada syubhat. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita galakkan namanya zakat ini, maka perekonomian umat, perekonomian yang ada di kabupaten ini pasti secara otomatis pasti berkembang. Pasti berkembang. Liyurbis sadaqat, pasti berkembang. Hadirin yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Permasalahannya juga bagaimana mengeluarkan zakat ini? Ya. Zakat mal dulu. Zakat mal ini sudah ada Basnas. Berarti itu adalah amil zakat. Kalaupun di masjid ini namanya petugas zakat. Kalau kita serahkan harta kita di petugas masjid, itu harus 100% sampai ke Basnas. Kalaupun misalnya mau langsung ke penerima zakat, itu boleh-boleh saja. Tapi tanggung jawabnya besar. Karena kapan yang dikasih tidak berhak mendapatkan sebenarnya zakat, itu tidak sah, tidak gugur zakat kita. Tapi kalau ini zakat kita serahkan ke Basnas, sudah gugur. Apakah nanti diolah menjadi beras, diolah menjadi pengembangan, itu sudah menjadi beres kita. Itu namanya amil zakat. Nah, itu pun nanti kalaupun misalnya kita mau langsung kasih kepada yang berhak menerima zakat, itu ada mengatakan boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Ini permasalahan fikih, ini permasalahan yang kompleks. Jadi kalaupun nanti ada permasalahan, jangan terlalu diperbincangkan, coba tanyakan. Karena kenapa? Terkadang hanya persoalan teknis saja itu boleh dan tidak bolehnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Sama dengan ini. Bolehkah kita mengeluarkan zakat mal kita di kampung? Ini rata-rata perantau. Bolehnya boleh. Tapi kalau kita mau bijak, bagi saja 50% di mana kita berantau dan 50% misalnya ada kerabat di kampung, karena ayatnya juga wa'ati dzal qurba, kasih kerabat yang dekat. Keuntungan kata guru kami, kalau kerabat dekat yang kita kasih ini itu memperkuat silaturahmi, kekerabatan dan mengeluarkan zakat. Artinya kewajiban kita keluarkan zakat dan memperbaiki hubungan silaturahmi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu masalah zakat mal. Kalau zakat fitrah tidak bisa, di mana kita merantau di situ dikeluarkan zakat fitrahnya. Tidak boleh dikirim ke kampung halaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan zakat mal ini itu biasanya ya faktor sebenarnya saya lihat ini antara kepercayaan dan tidak ada kepercayaan. Sebenarnya kalau kita mau melihat, ya bisa sebenarnya musyawarah lebih bagusnya, melihat musyawarah atau tabayyun supaya tidak terjadi antara satu kecurigaan pelaksana amil dari pihak Basnas
dan pihak muzaki misalnya atau penerima zakat. Jangan ada berkembang pembicaraan di luar yang bisa terjadi merusak hubungan. Nah, karena terkadang wah ini kan begini Basnas begini, coba tanya betul-betul bagaimana prosedurnya demi menjaga silaturahmi. Karena silaturahmi itu wajib. Allah mengatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa itadzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar. Wa itadzil qurba silatu arham, menghubungkan arham, silaturahmi. Nah, jangan sampai kita ingin menegakkan keadilan atau menegakkan misalnya karena menganggap ini adalah syariat, sementara hubungan silaturahmi di sisi lain putus. Makanya pentingnya musyawarah atau tabayun atau diskusi agar betul-betul perkara-perkara seperti begini bisa selesai. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini sudah alhamdulillah sudah ada petugasnya. Alhamdulillah. Terkait dengan ukurannya itu sudah ditentukan juga ya. Ada mengatakan saya mau pakai beras, itu tafadhol. Saya pribadi di kampung menyuruh orang tua tetap menggunakan beras dan ukurannya pribadi. Ini pribadi saya. Itu 4 liter. 4 liter. Kalaupun mengikuti dengan prosedur yang sekarang itu tafadhol. Nah, itu karena hitungan-hitungan itu kalau lebih baik lebih itu perhitungan kami. Lebih baik lebih daripada kurang. Itu zakat. Karena kapan kurang itu tidak termasuk zakat. Lebih baik lebihnya itu menjadi sedekah atau infak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk kehati-hatian dari kami pribadi. Saya pribadi, keluarga itu karena itu ijtihad salah satu ulama juga di daerah Sulawesi Selatan. Itu ijtihad lama. Ini yang baru berkembang. Hadirin yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, dan tidak ada salah karena sudah diukur juga. Cuma masalahnya ya ada ijtihad namanya kaidahnya al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak pernah dibatalkan dengan satu ijtihad yang lain. Jadi boleh kita memilih. Saya pilih ijtihad ulama yang 4 liter. Hadirin yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Untuk penerima-perimanya dan zakat fitrah ini siapa yang mendapati bulan Ramadan? Kalau ada yang mendapati bulan Ramadan awal lalu meninggal, maka yang ditinggalkan wajib keluarkan zakatnya. Atau siapa yang lahir pas 1 Syawal sebelum Idul Fitri itu wajib keluarkan zakatnya. Jadi malam takbiran ada bayi lahir, keluarkan zakatnya. Nah, hukum keluarkan zakat ini ada beberapa. Kalau hari-hari sekarang ini adalah ya sampai mubah dan sunnah. Kalau nanti hari Idul Fitri, sebelum sholat Idul Fitri itu wajib, sudah wajib. Nah, malamnya itu sunnah. Dan kalau sudah lewat malam atau sudah mencapai malam 2 Syawal itu haram. Jadi perlunya hati-hati. Tapi begini, masalahnya di sini petugasnya mau juga sholat. Jangan sampai menunggu yang wajib karena bagus katanya lebih afdolnya nanti Idul Fitri. Sehingga kalau 100 orang hari itu juga kapan mau sholat Idul Fitri? Jadi setengah mati. Oleh karena itu jangan sampai kita menginginkan afdolnya sementara merusak yang lain. Oleh karena itu mari kita mengeluarkan zakat fitrah kita saat sekarang ini. Mumpung petugas zakat fitrah ini ya berleha-leha, tidak terlalu sibuk.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu terkait dengan zakat fitrah. Sebenarnya zakat ini ada beberapa, nanti kalau ada nanti subuh bisa kita lanjutkan. Sudah 20 menit ini insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik. Mari wala takafu ma laysa laka bihi ilm. Jangan melaksanakan suatu ibadah kalau tidak ada ilmunya. Artinya kalau memang belum paham, bertanya. Mari kita bertanya. Tidak apa-apa, jangan malu bertanya. Lebih baik bertanya, perjelas daripada membicarakan di luar dan menurut katanya begini, katanya begini, katanya begini. Jangan sampai katanya ini yang bisa merusak hubungan kita. Mari kita perbaiki, berbicara dengan baik, berdiskusi dengan baik. Insyaallah ada jalannya. Wasyawirhum. Mari kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita, mempersatukan kita dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.